Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saudara sekalian, selanjutnya kita membahas kitab tafsir Ma'alimut Tanzil atau kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi ya. Imam Al-Baghawi tuwfiya diwafatkan pada 510 Hijrah. Baik, Ismul Mufassiri, nama mufassirnya. Artinya nama lengkap dari penulis tafsir atau nama lengkap dari Imam Al-Baghawi. Namanya adalah Abu Muhammadin Al-Husain bin Mas'udin ya. Jadi Abu Muhammad Husain ibnu Mas'ud. Al-ma'ruf dari kata arafa ya, arafa ya'rifu, kenal. Kalau ma'ruf yang dikenal atau populer atau masyhur dengan nama Al-Farra Al-Baghawi. Jadi nama populer beliau adalah Al-Farra Al-Baghawi atau Imam Al-Farra Al-Baghawi. Beliau itu adalah seorang muhyis sunnah. Jadi muhyi ini berasal dari kata ahya yuhyi ihya ya. Yang artinya ahya artinya menghidupkan. Jadi kalau muhyi itu isim fa'il dari muhyiyun, arti yang menghidupkan sunnah. Al-Imam, beliau juga seorang imam. Al-Hafiz, beliau juga seorang hafiz Quran. Baik. Ismul kitabi, nama kitabnya atau nama tafsirnya adalah Ma'alimut Tanzil. Jadi nama kitab tafsirnya adalah Ma'alimut Tanzil. Di penulisnya Imam Al-Baghawi atau Imam Al-Farra Al-Baghawi, dan judul kitab tafsirnya atau nama kitab tafsirnya adalah Ma'alimut Tanzil. Berikutnya kita masuk pembahasan tentang Al-Wasful Amu Lit-Tafsir. Al-Wasfu sifat atau karakter umum, karakteristik umum atau ciri-ciri umum tafsirnya. Yata'arradu lil ayati bilafzin sahlin mujizin. Yata'arradu, beliau mengungkapkan lil ayah, penafsiran terhadap ayat, bilafzin dengan lafaz, sahlin yang mudah, mujiz yang ringkas ya atau efektif, mudah difahami. Jadi yata'arradu lil ayati bilafzin sahlin mujizin. Dia mengungkapkan penafsirannya terhadap ayat Al-Quran dengan lafaz yang mudah dipahami dan efektif atau ringkas ya. Wa huwa aslan, dan dia asalnya, atau boleh juga dibalik, pada dasarnya. Aslannya ini dulu kita artikan, wa huwa aslan, asalnya atau pada dasarnya, dia adalah mukhtasarun. Mukhtasar dari ikhtasara yakhtasiru ikhtisar ya. Ikhtisar artinya ringkasan. Kalau mukhtasar ini isim maf'ul, berarti artinya diringkas. Dan dia pada dasarnya adalah diringkas atau ringkasan dari min tafsir Tsa'alabi. Jadi dia, kitab ini pada dasarnya adalah ringkasan dari tafsir Tsa'alabi ya. Lakinnahu, akan tetapi dia sona, memelihara atau menjaga, tafsirahu, penafsirannya. Lakinnahu sona tafsirahu, tetapi dia menjaga tafsirnya, anil aqwalil mubtadi'ati, dari pendapat-pendapat yang bersifat bid'ah. Al-aqwal jamak dari qaul, al-mubtadi'ah kita artikan bid'ah ya. Tetapi dia menjaga tafsirnya dari pendapat-pendapat yang bersifat bid'ah. Wal ahaditsil mawdu'ah, dan juga menjaga dari hadis-hadis yang maudhu. Kama qala, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
sebagaimana perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah fi muqaddamati fi usulit tafsir, di dalam muqaddimah kitab usulut tafsir ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu punya kitab usulut tafsir. Nah, di muqaddimahnya itu Ibnu Taimiyah mengatakan pada safhah as-sadis was-sab'in ya, yang halaman yang ke-76, wa yanqilul khilafa 'anis salafi fit tafsir. Wa yanqilu, dan dia mengutip al-khilaf, perbedaan-perbedaan 'anis salaf, dari ulama salaf atau ulama terdahulu, fit tafsir, di dalam tafsir. Namun wala yurajjihu riwayatan ala riwayatin. Wala yurajjihu riwayatan ala riwayatin. Namun beliau tidak mentarjih satu riwayat di atas riwayat lainnya. Nah, maka dapat kita gambaran di sini bagaimana karakter umum, gambaran umum tentang tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Al-Baghawi. Pertama, secara redaksionalnya Imam Al-Baghawi menuliskan penafsirannya dengan redaksi yang mudah dan ringkas. Nah, yang kedua, secara substansinya tafsir ini merupakan ringkasan dari tafsir Sa'labi. Cuman dia memang menyeleksi sehingga pendapat-pendapat yang dinilai sebagai bid'ah di dalam tafsir Sa'labi atau hadis-hadis yang bersifat maudhu' dalam tafsir Sa'labi, dia tidak masukkan ke dalam tafsirnya. Nah, namun Ibnu Taimiyah memberikan penilaian bahwa tafsir ini merupakan kutipan dari perbedaan-perbedaan penafsiran yang ada pada ulama salaf. Jadi sehingga dia banyak mengutip penafsiran-penafsiran, perbedaan-perbedaan penafsiran dari ulama salaf, sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Namun sayangnya Imam Al-Ghazali la yurajjihu riwayatan ala riwayah. Dia tidak mentarjih. Artinya ketika dia mengedepankan beberapa pendapat, menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini, lalu dia tidak melakukan pemilihan mana pendapat yang menurutnya lebih kuat. Tetapi dia memberikan saja berbagai alternatif pendapat penafsiran itu. Oke, ini gambaran umum tentang tafsir Sa'labi ya, atau tafsir Ma'alimut Tanzil. Terlihat bagaimana konsep akidah ya, dari penulisnya atau Al-Farra Al-Baghawi, Salafiyul Aqidah. Jadi Imam Al-Baghawi itu adalah seorang ulama yang mengikut akidah para ulama salaf. Artinya akidah generasi sahabat dan tabi'in ya. Bagaimana akidah salaf itu, diantara karakteristiknya adalah yusabbitu lillah subhanahu ma athbata li nafsihi minal asma'i was sifati. Yusabbitu lillahi, dia menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ma athbatahu, apa yang Allah tetapkan, li nafsihi, untuk dirinya, minal asma'i was sifat, dari nama dan sifat. Kembali saya ingatkan, sebenarnya dalam menerjemahkan ketika terdapat ada ma mausul di sini, kemudian setelah itu ada min, maka sesungguhnya yang dimaksud oleh ma ini adalah kalimat yang sesudah min. Jadi apa yang dimaksud oleh ma di sini adalah asma was sifat. Maka boleh saja saudara menerjemahkan begini, maka dia menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi dia menetapkan untuk Allah nama-nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Apa maksudnya di sini? Jadi memang dalam konsep akidah salaf atau para ulama salaf, generasi sahabat dan tabi'in, ketika Allah menetapkan suatu sifat atau suatu nama untuk dirinya, maka dipercayai saja. Allah itu maha melihat. Iya, benar, Allah itu maha melihat.
Lalu bagaimana melihat Allah? Wallahu alam. Allah yang lebih tahu. Jadi tidak dibahas detailnya bagaimana Allah melihat. Allah itu berjuntai di aras. Ya, percaya bahwa Allah itu berjuntai di aras. Tapi bagaimana caranya? Itu tidak dibahas lagi. Yang penting ditetapkan, diimani dan dipercayai tanpa membahasnya. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Dia menetapkan nama untuk Allah. Dia menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Waqad qarrara dzalik, dan bahkan dia menegaskan. Qarrara itu menegaskan, mengikrarkan ya. Waqad qarrara dzalik, dan dia menegaskan itu, menegaskan yang demikian fi muqaddamati kitabihi, di dalam muqaddamah kitabnya yang berjudul An-Nafis ya. Jadi punya kitab bernama An-Nafis atau yang dikenal juga dengan istilah Syarhus Sunnah. Nah, itu dia sudah tetap tegaskan di situ. Wa fi tafsirihi, dan di dalam tafsirnya Al-Ghalib alaih, dan di dalam tafsirnya juga yang ghalib, yang biasa atau yang dominan, al-itsbat. Dia memang itsbat, menetapkan. Jadi lawannya kalau dalam ilmu tauhid itu itsbat itu takwil ya. Kalau itsbat hanya menetapkan demikian nama dan sifat Allah dan tidak mau mentakwilkan. Ya. Ketika ditanya apa maksudnya, jawabannya tafwid, serahkan kepada Allah. Tapi kalau takwil, ulama khalaf yang cenderung mentakwil, dia akan mencarikan takwilnya. Lakinnahu, namun tetapi waqa'a minhu ta'wil, terjadi juga ta'wil, waqa'a minhu ta'wil fi ba'dis sifat. Jadi meskipun dia tadi pada dasarnya dia selalu isbat, mengikuti ulama salaf tanpa mau mentakwil, namun terjadi juga takwil, terdapat juga takwil fi ba'dis sifat, pada sebagian sifat Allah yang dia bahas. Seperti sifat rahmah, sifat haya, sifat ghadab, malu karahmati wal haya'i wal ghadab. Fa'awwalar rahmata, maka dia mentakwilkan rahmat itu. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Biiradatillah khair li ahli. Yang dimaksud dengan rahmat itu adalah kehendak Allah memberikan kebaikan kepada makhluknya atau kepada yang berhak menerimanya. Jadi menurut dia rahmat itu maksudnya iradatillahil khaira li ahli. Kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada yang berhak menerimanya, kepada ahlinya. Wa awwalal haya'a, dan dia mentakwilkan kalimat haya'a bitarki, dengan meninggalkan, wal man'i, dan melarang atau enggan ya. Jadi kata malu, ketika Allah dikatakan malu, maka maksudnya berarti meninggalkan atau enggan. Nah, makanya ketika di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan lalat. Berarti tidak malu maknanya tidak enggan atau tidak meninggalkan, tidak segan, tidak enggan menciptakan lalat. Wal ghadab, dan yang dimaksud dengan ghadab bi iradatil intiqam, keinginan Allah untuk menghukum atau menurunkan azab. Nah, maka dapat kita simpulkan dalam konteks gambaran akidahnya, dia adalah salafiyul aqidah, seorang ulama yang meyakini mazhab akidah salaf, dalam artian ya sahabat dan tabi'in ya, bukan konteks salafi seperti yang berkembang hari ini. Walaupun sebenarnya mazhab salafi yang berkembang hari ini sebenarnya mereka juga mengatasnamakan akidah sahabat dan tabi'in ya, generasi awal. Jadi dia adalah seorang yang mengikuti konsep akidah salaf yang cenderung isbat dan tidak mau mentakwil. Namun ternyata di dalam tafsirnya juga ditemukan dalam sifat-sifat tertentu, menjelaskan sifat-sifat tertentu pada Allah, dia juga melakukan takwil. Nah, seperti yang terjadi pada penjelasan terhadap sifat Allah Rahman, kemudian sifat Allah malu atau Allah marah atau ini. Baik, berikutnya tentang mauqifuhu minal asanid, ya. Metodenya dalam masalah sanad. Yanqilu ma jaa 'anis salaf fi tafsiril ayat. Beliau mengutip ma jaa 'anis salaf,
apa-apa yang datang dari ulama salaf. Jadi apakah itu hadis, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, dia kutip. Yanqilu ma ja'a 'anis salaf, beliau mengutip apa yang datang dari ulama salaf fi tafsiril ayat, dalam menafsirkan ayat-ayat. Duna dzikril isnadi ghaliban, duna tidak atau tanpa dzikril isnad, menyebutkan sanad, ghaliban biasanya atau kebanyakan ya. Di ghalib itu banyak. Jadi beliau mengutip hal-hal yang datang dari ulama salaf di dalam menafsirkan ayat-ayat tanpa menyebutkan sanadnya biasanya. Artinya lebih banyak beliau tidak menyebutkan sanad. Likaunihi, hal ini dikarenakan qad dzakara asaniduhu ilaihim fi muqaddamati tafsiri, karena dia telah menyebutkan sanadnya kepada mereka fi muqaddamati tafsirihi, dalam muqaddimah tafsirnya. Artinya apa? Penyebutan sanadnya sudah dia rapel di awal tafsir, di muqaddimah. Jadi mungkin kalau kita lihat di dalam awal kitab tafsirnya, dia sudah mengatakan bahwa kalau ada dia mengutip pendapat sahabat, pendapat tabi'in, hadis, maka dia sudah jelaskan ini sanadnya dari ini, dan ini. Jadi dia hanya menjelaskan secara secara ringkas di awal, di muqaddimah tafsirnya. Sehingga ketika dalam melakukan penafsiran ayat per ayat, dia tidak lagi menyebutkan sanad-sanadnya. Wa yataharra as-sihhah fima yusniduhu ila rasul ghaliban. Dan menariknya juga adalah wa yataharra, dan dia menelusuri yang sahih ya. Yataharra, mencari ya, menelusuri, menyeleksi yang sahih fima yusniduhu ila rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap hal-hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW biasanya. Jadi kalaupun dia mengutip sesuatu yang bersifat hadis yang dari Rasul, itu biasanya dia menelusuri, mencari tingkat kesahihannya, apakah riwayat itu sahih atau tidak. Wa ya'ridu 'anil manakir, dan dia juga menolak ya hadis-hadis yang bersifat mungkar. Kemudian wal ahaditsil maudhu'ah, juga menolak hadis-hadis yang bersifat maudhu'. Namun lakinnahu, tetapi dia yarwi 'anil kalbi, juga ada meriwayatkan hadis dari al-kalbi, wa ghairuhu minad du'afa ahyanan, dan juga tokoh-tokoh lain dari para perawi yang dhaif ya. Jadi meskipun dia mencoba menelusuri tingkat kesahihan hadis yang diriwayatkan dalam tafsirnya ini, kemudian juga mencoba menghindari hadis-hadis yang mungkar dan hadis maudhu', tapi ternyata memang ketika ditelusuri dalam kitabnya, beliau masih terdapat meriwayatkan hadis-hadis dari Al-Kalbi. Al-Kalbi ini adalah salah tokoh periwayat hadis yang dhaif, yang lemah ya. Tidak hanya Kalbi saja, tapi juga wa ghairuhu minad du'afa. Tapi juga tokoh-tokoh periwayat hadis dhaif lainnya juga banyak dia kutip di dalam kitab tafsirnya. Berikutnya adalah mauqifu minal ahkamil fiqhiyah. Jadi mauqifuhu, metodenya dalam masalah hukum-hukum fikih ya. Bagaimana metode Al-Kalbi dalam masalah hukum-hukum fikih. Yata'arradu lil masailil fiqhiyyati bi uslubin sahlin ya. Yata'arradu, beliau mengedepankan, mengungkapkan lil masailil fiqhiyah, tentang masalah-masalah fikih, bi uslubin sahlin, dengan bahasa yang mudah ya, dengan ungkapan yang mudah. Wa yanqilul khilaf, dan beliau juga menukil khilaf, perbedaan-perbedaan pendapat di dalam tafsirnya, duna tawassu', tanpa panjang lebar. Duna itu tidak atau tanpa tawassu', luas, tanpa luas, artinya tanpa panjang lebar. Jadi yata'arradu, dia mengungkapkan lil masailil fiqhiyah, dalam masalah-masalah fikih dalam tafsirnya bi uslubin sahlin, dengan ungkapan yang mudah. Kemudian wayan qilul khilaf, dan dia juga menukil perbedaan pendapat dalam masalah fikih di dalam tafsirnya dunat tawassu', tanpa panjang lebar. Berikutnya mauqifuhu minal qiraat ya. Metodenya dalam masalah qiraat.
Yata'arradu, dia mengedepankan, mengungkapkan, lidzikril qiraat, dalam menyebutkan qiraat, biduni ishabin, tanpa berlebihan. Artinya juga sangat ringkas. Jadi kalaupun dia juga membahas dalam masalah qiraat di dalam kitab tafsirnya ini, pembahasannya itu juga dilakukan secara simpel, secara ringkas, tanpa panjang lebar. Kemudian mauqifuhu minal Israiliyat, metodenya dalam masalah Israiliyat, ya. Yadhkuru ba'dal Israiliyati wala yaqibu 'alaiha, ya. Yadhkuru ba'dal Israiliyati wala yaqibu 'alaiha. Dia juga menyebutkan sebahagian kisah-kisah Israiliyat di dalam tafsirnya, wala yaqibu 'alaiha, namun dia tidak mengiqab, ya. Mengiqab di sini artinya tidak mengkritisi, tidak menyeleksi dan mengkritisi apakah riwayat ini sahih atau tidak, apakah makna riwayat ini benar atau tidak, tanpa melakukan kritisi, ya. Jadi aqabah di sini artinya mengkritisi, ya. Dia berasal dari aqabah yaqibu, ya. Jadi beliau menyebutkan di dalam tafsirnya sebahagian kisah-kisah Israiliyat, namun beliau tidak mengkritisi riwayat-riwayat Israiliyat itu. Artinya tidak menjelaskan apakah riwayat ini sahih atau tidak, apakah makna riwayat ini bisa diterima atau tidak dijelaskan. Beliau hanya menyebutkan kisah-kisah tersebut. Jadi hanya sifatnya deskriptif, ya. Hanya menggambarkan saja tanpa memberikan analisa tentang kisah-kisah Israiliyat yang ada di dalam, yang beliau kutip di dalam tafsirnya tersebut. Berikutnya mauqifuhu minasy-sya'ri wal lughati wan nahwi, ya. Mauqifuhu, posisinya, metodenya dalam masalah syair, bahasa dan nahu, ya. Yatahasyat tawassu'a. Jadi yatahasya ini artinya menghindar, mengelak, ya. Menghindar dari berluas-luas, atau maknanya di sini menghindar dari berdalam-dalam. Kalau tawassa'a itu artinya kan wasi'ah, luas, ya. Yatahasyat tawassu' artinya menghindari dari berdalam-dalam, berluas-luas, fi mabahithil i'rab, dalam membahas masalah i'rab, wa nuqatil balaghah, dan juga sisi atau aspek kebalaghahan. Wa yadhkuru ma lahu ahammiyah fil kashfi an ma'nal ayah. Namun beliau menyebutkan apa yang penting saja untuk membuka, mengungkap makna ayat. Wa yadhkuru ma lahu ahammiyatun fil kashfi an ma'nal ayati. Jadi beliau hanya menyebutkan apa yang penting untuk mengungkap makna ayat. Nah, jadi kalau dalam hal ini bagus ini, bahwa melakukan penafsiran secara bahasa hanya sebatas untuk mengungkap makna ayat. Nah, demikian posisi beliau dalam masalah syair, ya. Jadi tidak mau berpanjang-panjang, berdalam-dalam dalam membahas masalah i'rab, masalah balaghah. Namun kalaupun beliau membahas masalah aspek kebahasaan, itu hanya sebatas keperluan untuk mengungkap makna ayat Al-Quran. Baik, saudara sekalian, ini penjelasan tentang gambaran ringkas salah satu kitab tafsir klasik yang bernama Tafsir Ma'alimut Tanzil, yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.